Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusolli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang sebelumnya tentunya dirangkai atau merupakan rangkaian dari ibadah kita di malam ini, dari mulai qiyamul lail kemudian makan syahur ya. Mudah-mudahan syahur wabil khusus yang kita laksanakan membawa keberkahan kepada kita semua. Karena biasanya di akhir penghujung bulan Ramadan ada kalanya sahur itu sudah mulai enggan ya. Sok geus rada hoream sahur ka akhirkeun bulan Ramadan teh. Kamu lamun manina tempe jeung tahu teh bakal nimbulkeun naon namina teh darah tinggi teh. Ya, tempe deui, tahu deui, tempe deui, tahu deui gitu ya. Jadi amek we akhirna teh, jadi darah akan naik. Berbeda dengan sate. Ngalimet we nu aya pemirsa teh mah. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpah selalu keharibaannya baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in sampai kepada seluruh pengikutnya yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah sampai akhir zaman. Dalam kesempatan subuh kali ini, kalau kita lihat sekarang tanggal 18 ya, 18, 19, 20 berarti Sabtu Minggu 2 kali kuliah subuh lagi. Kalau lihat di jadwal, karena sudah mulai di 10 terakhir tidak ada kuliah subuh ya. Karena semalamnya kita habis qiyamul lail, kemudian juga santap sahur bersama. Nah, mari jamaah yang ada kesempatan mulai tanggal 20 tepatnya malam Senin ya, kita sudah mulai qiyamul lail dan makan sahur bersama. Jadi yang akan sahur di masjid kami tunggu insyaallah untuk penyedia makan sahurnya sudah ada ya. Jadi sudah di list, kita mah tinggal hadir saja. Malamnya kita bermunajat kepada Allah, berdoa, berzikir, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, mangga kita bersama-sama. Untuk tema di kesempatan ini yaitu golongan yang dirindukan oleh surga. Mungkin ini terus berulang. Di setiap Ramadan itu senantiasa terus disampaikan bahwa surga itu sangat menanti kehadiran kita. Lamun cek Sunda mah surga teh geus nungguan ya, kaopat golongan. Mana anu 4 golongan? Mana yang 4 golongan itu yang sudah dinanti oleh surga? Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi surga itu sudah menanti akan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kalau kebiasaan dalam kehidupan kita, Al-Quran merupakan bacaan rutin, merupakan bacaan yang kita senangi. Bahkan Al-Quran tidak pernah kita lewatkan untuk kita baca. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Karena Ramadan disebut dengan syahrul tilawah, bulan di mana Al-Quran banyak dibaca, sehingga dikenallah dengan tadarus. Tapi di bulan-bulan yang lain pun, karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita, Al-Quran merupakan imam kita ya di dalam kehidupan. Mau tidak mau kita sebagai orang yang mengimani akan Al-Quran
Pertama, minimal kita gemar untuk membacanya, menyenangi bacaan-bacaan Al-Quran. Di kesempatan subuh kemarin sudah disampaikan, tidak ada bacaan zikir yang aku senangi, kata Rasulullah, kecuali membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu zikir yang paling disenangi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena secara horizontal langsung, secara vertikal ya, secara vertikal langsung dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Jadi Al-Quran itu firman Allah, wahyu Allah. Pada saat kita membaca firman atau wahyunya itu, apalagi maknanya kita pahami, artinya kita pahami, maka pada hakikatnya kita itu berkomunikasi dengan Allah ya. Apa yang kita baca, kita pahami maknanya, pahami artinya. Talil Quran. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran itu sudah dinantikan oleh surga. Karena Al-Quran sendiri dalam hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat. Syafaat itu penolong ya, syafaat itu artinya penolong. Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada kita ya. Syafi'an, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang senantiasa membaca Al-Quran, talil Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wahafidhil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lisannya itu selalu terjaga dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang menyakitkan perasaan orang lain. Lisannya itu terjaga dari ucapan-ucapan yang membunuh karakter orang lain, dari kata-kata yang kotor, kemudian fitnah ya, kemudian juga ghibah, namimah, mengadu domba dan lain sebagainya. Sehingga orang dengan lisan kita itu akan terasa sakit ya. Bahkan ada istilah, kalau pedang melukai kita masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lisan menyakiti orang lain, hendak kemana obat dicari. Artinya dengan menyakiti orang dengan alat ya, ditusuk pamannya ya, atau dengan apapun, asal tidak alat-alat yang vitalnya umpamanya ya, ada harapan untuk sembuh, bisa berobat. Tapi pada saat kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita, ada kalanya orang sakitnya itu di mana ya, di sini ya. Jadi sakitnya itu kadang-kadang terbawa sampai mati. Anak kita bergaul dengan orang yang menyakiti kita, melarang kepada anak, jangan bermain dengan si itu. Kenapa Pak? Itu musuh Bapak sejak kecil. Kadang-kadang kan seperti itu. Dendamnya membara, mewariskan kepada anak-anaknya. Ya, kenapa? Karena merasa sakit gitu kan. Nah makanya jaga lisan kita, ucapan kita. Ungkapan juga kan dalam peribahasa, mulutmu adalah harimau bagimu. Ya, ucapan kita itu bisa membunuh kita, bisa mencelakai kita. Tidak sedikit orang yang gara-gara tidak menjaga lisannya dituntut ke pengadilan. Ya, banyak kan penyebar-nyebar hoax umpamanya, atau memfitnah, menuduh seseorang, yang dituduh, yang difitnah tidak merasa senang, merasa dicemarkan nama baiknya, kemudian itu termasuk ke pelik aduan, kemudian dia ke kepolisian umpamanya ya, yang pada akhirnya kan diproses. Nah itu banyak yang seperti itu. Makanya jaga lisan kita. Salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya seseorang itu sejauh mana, atau bergantung kepada sejauh mana bisa menjaga lisannya. Jadi lisan itu harus dijaga ya, lisan itu harus dijaga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada yang kelaparan. Ya, kelaparan dalam hal ini bukan dalam arti yang sebenarnya
Karena sekarang ini kalau kita melihat orang yang lapar itu jarang. Paling kekurangan ya kalau dalam bahasa kita, kekurangan dari segi pangan. Karena pandemi Covid, karena putus kerja. Kalau putus cinta mah eta mah ada lapar lagi dijieun eta mah ya, nggak bisa makan itu karena ingat si dia saja gitu. Tapi kalau kekurangan makan dalam hal ini umpamanya karena putus kontrak kerjanya, di PHK ya, sehingga dia tidak punya penghasilan, menjadi orang yang kekurangan, jangankan untuk makan sehari 3 kali sehari pun kadang-kadang susah. Nah pada saat kita memberi kepada orang yang seperti itu, surga sudah menanti kita. Teu yakin ya maut heula lah ayeuna sok ya. Makanya program sabar ya, program santunan berkah Ramadan itu diantaranya barangkali di sekitar tetangga kita, di sekitar komplek kita, panti-panti asuhan ya, rumah-rumah tahfidz, banyak ya saudara-saudara kita yang menanti uluran tangan kita. Terlebih kalau umpamanya panti atau yayasannya itu belum terdaftar di, kalau dulu mah departemen sosial ya. Kalau sudah terdaftar mah itu secara rutin akan mendapat bantuan. Tapi kan kalau yang belum, nah makanya salah satu hal yang bisa kita lakukan sedikit menyisihkan harta yang kita miliki, terlebih di bulan Ramadan ini. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, seutama-utama sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Makanya sabar itu sesungguhnya kami hanya memberikan jalan saja, membuka peluang kepada jamaah sekalian untuk sedikit menyisihkan harta yang dimilikinya. Insya Allah kita harus yakin Allah melipat gandakan setiap apa yang kita keluarkan di bulan Ramadan, termasuk menyisihkan melalui program sabar ini ya. 100 jadi 70, 70 menjadi 700, bahkan Allah wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan ya kepada siapa yang dikehendakinya, didasari dengan keikhlasan. Pangna masihan ge kan ikhlas eta teh. Dalam anu teu masihan mamal apa? Nu teu ikhlas mamal masihan. Makanya kami mengajak kepada yang mampu dan mau. Tidak mengajak kepada yang mampu tapi tidak mau. Mampu dan mau. Mampu kalau tidak mau mah ya susah untuk diajaknya. Padahal dia mampu tapi tidak mau untuk berbagi. Mampu secara finansial dan dia mau, tergerak hatinya. Ya bukan hanya di sini melihat orang-orang yang membutuhkan, lihat tengok kanan kiri tetangga kita, atau bahkan sebentar lagi kita akan mudik. Oh di kampung mapa kehadiran kita yang dari Bandung tadi tunggu-tunggu. Paribasa hoyong ningali duit anu saes gede panto, galede duit di Bandung, padahal sarua duit nama. Ngan duka eta teh nya ari ngaranna ti lemur ti daerah. Ya, kehadiran orang kota teh seolah-olah di kota teh duit teh tinggal ngarabuan. Jika nu babari ngalah duit teh padahal hese beleke. Aya istilah BP7 berangkat pagi pulang petang penghasilan pas-pasan, anger we. Ke orang lembur mah ditunggu-tunggu begitu ya. Makanya sebentar lagi akan turun akan hujan duit di mana-mana ya. Berbagi ya. Salah satunya program sabar yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 30 ya. Itu season 1 karena banyak jamaah yang katanya belum secara rezeki mungkin belum dapat, mudah-mudahan tanggal 1 gajian ya. Dari gaji mah Pak punten sebatas pegawai negeri ya Mas, Pak RT 4 ya. Yang namanya gaji itu Pak kecil di mana-mana. Yang besar itu gajah ya. Gaji mah leutik nu ageung mah gajah. Kita sisihkan sedikit harta yang kita miliki, kita berbagi. Dan yang terakhir adalah washaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Itu dinantikan oleh surga. Makanya di dalam sebuah hadis, surga itu terdiri dari beberapa pintu. Dan dari pintu surga itu ada yang bernama Ar-Royan. Pintu Ar-Royan itu tidak akan dimasuki oleh golongan yang lain kecuali oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Nah, jadi orang yang berpuasa itu ya nanti akan masuk surganya tidak akan
apa ya istilahnya, moal padedet jeung nu lain karena ada pintu khusus yang namanya babu royan, ya, pintu royan, dan itu akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ya menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan dinanti oleh surga. Dan pintunya juga walaupun nanti tidak pakai pelang umpamanya ya, itu sudah ada babur royan, itu hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah saum. Saum 1 bulan ditambah 6 hari, ditambah dengan saum-saum sunnah yang lain. Bahkan andaikan kalau nanti di bulan Syawal umpamanya kita serempak jemaah melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal, kayaknya indah gitu ya, buka bersama ya. Kemudian juga tajil jeung buka teh sarwanya ya, sahur maksudnya ya, sahur bersama, qiyamul lail bersama, kayaknya indah begitu kalau program ini kita gulirkan ya. Kadang-kadang kan masih mudik. Nah, kebetulan sekarang mah ya mudik setelah libur setelah lebarannya lebih sebentar ya Mas ya, Pak RT ya. Jadi sekarang justru lamanya itu sebelum Ramadannya. Ya tanggal 5 itu kita sudah berakhir ya masuk kantor. Kemudian nanti setelah lebaran itu paling hanya berapa hari, tak terbayang kemacetan arus pulangnya ya, arus baliknya itu ya. Tapi mudah-mudahan itulah mudik. Mudik itu gambaran ya, mudik itu gambaran kita pun akan mudik sesungguhnya. Mudik kemana? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu mudik yang sesungguhnya. Mudik sekarang mah sebentar bisa kembali lamun salamat di jalan. Lamun teu salamat beureun balik nama ya. Ada yang mau pulang kampung, pulang halaman teu nepi-nepi, da tidak tahu halamannya halaman berapa gitu. Teuing teu boga lemur, kabitaku batur indit, wah dus di berengkesna motor. Bapak bade ka mana? Bade mudik. Teu lah teh euy deui, bingung abi kedah balik ka mana cenah. Da teu boga lemur. Ya, nah ini mah intermezzo saja ya. Jadi mudik yang sesungguhnya itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Entah kapan, kita tinggal menunggu waktu. Ramadan ini adalah mudah-mudahan Ramadan yang terbaik bagi kita. Kita tidak akan tahu apakah tahun depan Allah menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kultum kuliah terserah antum ini ya ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.